kata revival atau kebangunan itu sering digunakan untuk mengatakan mengenai orang yang menjadi bergairah terhadap perkara-perkara rohani. Lah, jadi kembali jangan pernah merasa bahwa saya masih muda, ya biarlah yang tua-tua yang lakukan itu, enggak. Ya, kalau kita ingin melakukan satu perubahan, satu kebangunan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan jemaat kita, dimulai dari diri kita. Jangan tunggu yang lain. Halo, kalian di mana nih? Jadi nggak kita meeting buat acara kebaktian kebangunan pemuda kita? Aku udah tunggu nih di tempat biasa. Halo, iya, jadi santai. Ini udah sampai kok. Oke. Halo. Oh iya, halo, Maaf ya, bro. kami telat. Aduh, Sorry telat. Gak apa-apa. Jadi gimana nih acara kita? Tadi aku soalnya udah dapat kabar nih dari teman kita yang udah lama nggak ke gereja. Katanya dia nanti mau ikut nih acara kita. Ya, gimana ya, teman kita itu seneng sih akhirnya udah setelah sekian lama dia mau balik lagi gitu. Udah sabar sih nggak ketemu dia. Iya, benar banget. Soalnya banyak orang juga yang kelihatannya tidak aktif di gereja, tapi ternyata dia memiliki kerinduan untuk dekat dengan Allah. Benar. Nah, makanya nih harus ada kebangunan yang dimulai dari gereja nih ya, terutama dari kelompok-kelompok pemuda seperti kita saat ini. Benar, kita mungkin dikejutkan oleh beberapa orang yang siap untuk menjawab, jangan pernah mencoret siapapun sebagai yang hilang. Nah, teman-teman, banyak hal yang dapat kita pelajari pada saat ini. Tapi sebelum kita rapat acara kita, kita diskusi dulu ya. Karena di zaman Alkitab dulu, ada raja yang melakukan acara kebangunan yang seperti kita rencanakan saat ini. Nah, jadi teman-teman, kita saat ini akan mempelajari lebih banyak tentang bagaimana kebangunan yang dilakukan oleh Hizkia, yang dirancangkan oleh Hizkia untuk membangunan kembali kehidupan rohani Yehuda. Sementara bangsa itu sedang tertidur secara rohani udah lama banget lah, selama bertahun-tahun. Bener banget. Nah, pelajaran kita saat ini, kita akan melihat sebuah contoh nyata ketika Allah memanggil pria dan wanita, muda dan dewasa di setiap zaman untuk menghubungkan diri mereka kembali kepada Tuhan untuk mendapatkan gairah lainnya untuk mengikuti Dia kembali. Wah, semakin penasaran nih. Kayaknya pelajaran kita seru banget. Pasti teman-teman di rumah juga pasti penasaran juga ya, Kak. Ya. Tapi sebelum itu, kayaknya kita perkenalan dulu deh, Kak. Oke. Halo teman-teman. Aku Noel Malau dari Jemaat Salemba. Halo teman-teman, aku Angelica dari Jemaat Salemba. Halo teman-teman, aku Devin Soliver, juga dari Jemaat Salemba. Tetap bersama kami di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kasih besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu kasih yang tak terbalas. Dan kita ini udah sampai di pelajaran yang ke-10 nih dengan judul resep untuk kebangunan. Nah, buat teman-teman juga di sini, teman-teman di rumah, apa maksudnya? Coba kita pikir. Jadi, Hizkia menjadi hembusan udara segar bagi raja-raja Yehuda, dan pilihannya untuk setia telah memberikan resep bagi pola hidup baru yang menyeluruh kepada umat-umat Allah.
Nah, di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 5 dan 6 dikatakan, ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Nah, jadi Raja Hizkia ini berpegang kuat nih kepada Allah ya. Dia ini terus berpegang dan tetap mengikuti Allah, bahkan ketika cobaan dan gangguan ini mengancam akan menghancurkan dia. Dan tanpa berpegang teguh kepada Allah, kita tidak akan pernah mengalami kebangunan rohani kita sendiri atau membawa kebangunan kepada gereja Allah. Bener banget. Nah terus gimana perasaan bangsa Israel terhadap Allah selama bertahun-tahun ketika pintu bait suci ditutup? Apa yang membuat mereka siap untuk menjawab rencana Hizkia untuk kebangunan? Itu membuat aku jadi mikir dan penasaran. Tapi kalau misalnya di Sekilas Cahaya, dibilang ada kutipan seperti ini. Pekabaran-pekabaran ini sama seperti yang lain-lainnya, menyatakan kerelaan Allah untuk mengampuni dan apa lagi, Kak? Dan menerima kembali kepadanya dengan sepenuh hatinya, telah membawa pengharapan kepada banyak jiwa yang letih, lesu, dan pada tahun-tahun yang gelap ketika pintu bait suci tinggal tertutup. Dan sekarang bagaimana? Nah kalau sekarang ketika para pemimpin mulai mengadakan suatu pembaruan, suatu rombongan orang yang banyak yang menjadi bertobat oleh sebab perambahan dosa, siap sedia untuk menyambut pembaruan itu. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita beralih ke apakah pendapatmu? Aku mau tahu nih pendapat dari kita semua. Kalimat yang manakah yang paling sesuai untuk menggambarkan gerejamu, kelas sekolah sahabatmu, dan kelompok orang muda? Di sini ada semua orang bersemangat untuk Tuhan, hanya sedikit orang yang tertarik kepada Tuhan, namun kebanyakan tidak. Setiap orang kelihatannya mengalami gerakan agama, orang ingin mengenal Allah dengan lebih baik, namun kelihatannya tidak tahu bagaimana caranya. Dan yang terakhir tidak ada yang menganggap serius perkara Allah. Gimana nih kakak-kakak? Kalau menurut aku jawabannya satu aja kali ya, tapi sebenarnya ada beberapa jawaban sih Kak yang mau aku pilih, tapi kita pilih satu aja. Yang paling relate dengan menggambarkan gereja kita ya. Kalau untuk di gereja aku sih, yang kayaknya yang kedua Kak, yang kedua, hanya sedikit yang tertarik kepada Tuhan namun kebanyakan tidak. Karena aku ngomong dari segi orang muda kan, dari segi orang muda banyak sih teman-teman aku udah mulai, yang dulu rajin banget ke gereja, sekarang udah mulai hilang satu persatu gitu sih Kak. Oke. Kalau di kelas sekolah sahabat gimana Kak? Kelas sekolah sahabat sebenarnya sama kayak itu sih kalau untuk pemuda ya, kelompok orang muda. Kadang juga ada di sekolah sahabat itu yang orang ingin mengenal Allah dengan lebih baik, namun kelihatannya tidak tahu bagaimana caranya. Kadang ada orang ini ingin mengenal Allah, tapi kadang dia ini bingung nih caranya nih. Itulah dimana sebenarnya kita ini harus menuntun dia bagaimana caranya agar dia ini bisa mengenal Allah lebih baik. Terkadang ada seperti itu juga. Dan di kelompok orang muda juga sebenarnya masuk juga ya dua-duanya. Banyak yang bingung, banyak yang udah nggak tahu mau kemana lagi. Nah, jadi teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau kata revival atau kebangunan itu sering digunakan untuk mengatakan mengenai orang yang menjadi bergairah terhadap perkara-perkara rohani. Lah tahu dong, tapi kenyataannya dari salah satu kamus mendefinisikan kata itu sebagai saat untuk membangunkan kembali ketertarikan terhadap agama. Oh gitu ya. Padahal Alkitab tidak pernah menggunakan kata revival loh. Ternyata kata itu berasal dari bahasa Latin yang artinya hidup kembali. Nah, kebangunan Raja Hizkia ini menyertakan 3 langkah, yaitu mencari kehendak Allah, pengorbanan, dan juga perayaan. Bener banget, itu yang dapat memberikan kita kepada ide bagaimana Allah membawa kebangunan kepada umat-umatnya sekarang ini. Nah, sepertinya kita akan membahas lebih lanjut dan lebih dalam lagi bersama Pak Pendeta Benny Tambunan yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections.
Kembali lagi di Cornerstone Connections. Nah, bersama kita semua di sini sudah ada Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom, Pendeta. Sehat-sehat semua ya. Sehat Puji Pendeta. Kita memang pakai masker kan ya. Iya. Ya, ngomong tadi bicara mengenai kebangunan rohani gimana? Sudah sampai mana persiapan kalian? Ya, sebentar lagi sih Pak Pendeta, kita lagi mau meeting supaya persiapannya lebih bagus lagi. Iya, Pak Pendeta. Ternyata banyak yang harus dipersiapkan ya. Nah, aku jadi penasaran nih Pak Pendeta. Apa sih langkah pertama dari program reformasi Hizkia supaya kita ada gambaran ya? Iya, ada gambaran nanti buat ke depannya. Iya, kalau kita baca di pelajaran kita yang dikutip dari 2 Tawarik, ya, Hizkia kan jadi raja itu usianya masih muda ya, masih muda, bahkan sangat muda. Dan pelajaran kita katakan usianya 25 tahun, ya, 25 tahun ya kira-kira baru tamat kuliah. Kuliah, Lah, ya. Iya. Bersejarah kayaknya ya. Bayangkan sudah jadi raja. Jadi raja. Pada waktu dia jadi raja maka yang pertama dia lakukan inginnya adalah oke, sekarang saya harus mengangkat kembali bangsa saya ini supaya lebih dekat kepada Tuhan. Dari mengembalikan mereka kepada Tuhan. Mengembalikan umatnya kepada Tuhan. Jadi pada waktu Raja Hizkia mendapatkan waktu yang baik bagi dia, maka dia mengadakan satu reformasi dalam dirinya supaya ada kebangunan rohani pada seluruh umat-umat yang ada. Oke, Pendeta. Nah, kalau tadi aku baca nih dalam 2 Tawarik 30 ayat 23 dikatakan di sini kan seluruh jemaat ini sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi, lalu mereka berhari raya 7 hari lagi. Jadi bisa dibilang 2 minggu mereka berhari raya. Di sini kelihatan bahwa bangsa Israel ini dengan penuh sukacita merayakan Paskah selama tambahan waktu tadi hari itu. Nah, setelah Hizkia itu membawa kembali perayaan yang telah dilupakan selama bertahun-tahun. Iya. Gimana ya perasaan bangsa Israel terhadap Allah selama bertahun-tahun ketika pintu bait suci ditutup? Dan apa sih yang membuat mereka siap menjawab rencana Hizkia untuk bangunan itu? Iya, bagi kita mungkin gampang ya Indonesia untuk memahaminya. Karena kita masa pandemi 2 tahun. Ya. Begitu lepas, boleh pulang waktu lebaran lalu, berapa banyak yang pulang? Banyak. 17 jam pokoknya macet. tuh. Iya, benar. Macet banget. Macet bukan main, tapi yang pulang itu perkirakan sekitar 85 sekian. Bayangkan sekian banyak yang pulang. Ya. Pada waktu bangsa Israel kan seperti itu. Mereka sudah tersebar di mana-mana. Mereka sudah lupa Tuhan dan lain sebagainya. Sekarang diajak nih. Hizkia nggak mau hanya, ya udah, hanya Yerusalem aja lah ya. Hanya kita saja, hanya keturunan kita saja atau suku kita saja. Ya. Tidak, diajak yang lain. Dia kirim surat, dia kirim utusan. Ayo merayakan. Jadi mereka tuh udah satu kerinduan yang sangat. Sebabnya katakan tadi bagi kita mudah untuk memahaminya dengan pandemi yang ada, ya, ada kerinduan yang sangat hingga mereka datang. Pada waktu datang, kemudian mereka rasakan satu sukacita yang sangat dibandingkan, udah lama kami nggak pernah berbakti seperti ini, udah lama kami tidak mengadakan upacara-upacara seperti ini, ya. Itu sebabnya sebenarnya sudah habis 1 minggu mereka minta tambah. Yeah. Ditambah lagi 1 minggu lagi. Jadi satu sukacita, satu kegembiraan pada waktu Hizkia mengajak, ayo kembali kepada Tuhan, ayo kembali pada Tuhan. Ya, yang menarik sebenarnya bagi kita, bagaimana persiapan yang diadakan oleh Hizkia supaya memang orang itu rasa memang kepingin sekali untuk beribadah, kepingin sekali untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi dikemas sedemikian rupa oleh Hizkia bahwa ini loh acaranya. Ya, ini acaranya, ayo kita kembali gitu ya. Jadi orang mengingat kembali apa yang sudah pernah mereka lakukan, yang sudah lama mereka tinggalkan. Ya, kalau selama ini ya boleh katakan bait suci tutup aja, mereka lewat saja, tahun demi tahun mereka lewat saja. Ya, pada waktu itu diajak, maka mereka akan rasakan satu hal yang selama ini hilang dalam diri mereka. Jadi pada waktu mereka rasakan sudah harusnya pulang, ya mereka minta tambah lagi. Ya, begitu. Oke, nah Pak Pendeta, tadi kita dapat poin bahwa kebangunan itu dimulai dari dalam, dari orang seperti Raja Hizkia tentunya, yang sepenuhnya dia berkomitmen untuk mengikuti Allah. Nah, kebangunan itu kemudian bergerak keluar untuk mengubah gereja, masyarakat, dan juga dunia. Nah, kalau kita relate ke zaman sekarang. Nah, jadi apa yang harus
kita nih lakukan dalam kehidupan rohani untuk membuat kebangunan itu benar-benar terjadi? Iya, yang pertama kita harus seperti Hizkia bahwa bukan soal usia. Ya. Benar. Ya, kamu anak-anak, kamu masih muda, atau kita kata, saya masih muda, masih ada tua-tua jemaat, masih ada yang ini, masih ada pendeta, masih ada ini. Enggak, ya. Dia mulai dari dirinya, ya, dalam usia yang muda, dia berani untuk melakukan satu pembaruan, kemudian dia juga tidak langsung, langsung istilahnya sekarang langsung dia promosi besar-besaran dan lain sebagainya, enggak kan ya. Dia buat sedemikian rupa, dia susun semua acaranya dengan baik, dia siapkan semuanya itu supaya balik. Dan dia tidak lakukan itu sendirian, imam-imam juga diajak ya. Imam diajak untuk semuanya kembali kepada acara-acara korban dan lain sebagainya. Dan pada waktu diundang yang lain, maka yang lain juga merasa bahwa oh ya ini penting. Ya, ini penting. Jadi kembali jangan pernah merasa bahwa saya masih muda, ya biarlah yang tua-tua yang lakukan itu, enggak, ya. Kalau kita ingin melakukan satu perubahan, satu kebangunan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan jemaat kita, dimulai dari diri kita. Jangan tunggu yang lain. Saya kasih contoh dalam hal yang biasa. Kalau kita ingin mulai semua acara tepat mulainya, ya kita juga jangan tunggu. Ya 5 menit lagi ya, mungkin yang ini belum mulai, belum datang. Yeah. Tunggulah. Oh dia udah deket nih, tunggu. Jangan begitu ya. Jalan-jalan aja gitu. Aja. Siapapun saya siap, saya maju. Ya, apapun itu akan mengubah semuanya. Akan mengubah semuanya. Kemudian mungkin juga kita punya pada waktu beribadah, kita masuk ke gereja dan lain sebagainya, memang udah siap, yang lain juga akan ikuti. Orang akan lihat. Jadi jangan tunggu sampai hal besar baru saya melakukan kebangunan kerohanian untuk umat, tapi dari hal yang kecil juga bisa kita lakukan. Oke. Sekarang kita masuk, ada beberapa pertanyaan juga yang mau ditanya. Yang pertama, jenis pencemaran apa nih pendeta yang harus dikeluarkan dari bait suci atau dari gereja? Iya, dari bait suci kan mereka rasa bahwa sudah hal yang biasa ya. Jadi mereka bawa pun korban dan sebagainya, hal yang ya tidak ada rasa bahwa dari awal ya, kalau kita baca bagaimana misalnya Adam yang lebih jelas ya. Adam itu kan merasa disingkir keluar dari Taman Eden. Keluar dari Eden itu kan satu hal yang sangat memukul dia sebenarnya kan. Kemudian dia harus bikin korban, itu kan kerinduan yang sangat, aduh, mudah-mudahan cepatlah datang ya, juru selamat supaya bisa kembali lagi ke Eden, supaya bisa kembali lagi. Jadi hal yang dikeluarkan adalah bahwa kita sebenarnya harus melakukan segala bentuk-bentuk yang memang tidak baik, ada kerinduan kita untuk menjalin kembali hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kerinduan untuk menjalin kembali hubungan dengan Tuhan itu akan membuat hal-hal lain itu tersingkir daripada kehidupan kita. Jadi kalau ditanya apa yang perlu dikeluarkan dari pencemaran lainnya, mari kita melakukan kalau untuk saat ini, ya zaman sekarang ini, mari kita lakukan dengan penuh hormat, dengan penuh keagungan bahwa Tuhan itu memang agung, Tuhan itu memang besar. Pada waktu kita berbakti, mari kita berbakti dengan rasa bahwa Tuhan itu ada di depan saya loh, ya. Tuhan itu memang ada di depan saya, maka saya harus sikapnya hormat seperti itu. Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi pendeta ya. Kenapa sih ini Hizkia ini ingin membuat perjanjian dengan Allah pada saat itu? Iya, Hizkia kan orang yang memang takut akan Tuhan. Ya, itu diawali di 2 Raja-Raja 18 memberikan bahwa dia memang orang yang takut akan Tuhan. Dan bahkan Raja katakan dia sama seperti nenek moyangnya Daud, katakan gitu ya. Takut akan Tuhan itu pada waktu dia diberikan tanggung jawab yang besar, maka dia tidak membuat, wah ini negara saya supaya aman, saya mesti join nama siapa ya? Supaya aman. Saya mesti dekat dengan siapa ya? Supaya negara saya aman. Atau supaya saya tetap jadi raja. Tidak. Ya. Dia hanya supaya aman, saya harus kembali kepada Tuhan. Supaya saya bisa kuat, saya harus kembali kepada Tuhan. Supaya umat atau bangsa Israel kuat, maka saya harus kembali kepada Tuhan. Maka dia membuat perjanjian itu dengan Tuhan.
Dan perjanjian itu dia buat dengan Tuhan bukan hanya dirinya, ya, maksudnya setelah dirinya, maka dia juga sampaikan itu pada imam-imam, dia suruh imam-imam mempersiapkan semuanya, dia ajak umat itu juga mengadakan perjanjian untuk kembali kepada Tuhan. Nah, perjanjian itu kan selalu diulang-ulang, ya, maksudnya ya kita kadang-kadang lupa dengan janji, ya kita balik lagi, kita janji lagi pada Tuhan, ya kita lupa, kita kembali lagi. Jadi bangsa itu juga demikian. Jadi kembali lagi untuk mengingatkan bahwa ya kita harus sebenarnya pegang pada Tuhan, tidak perlu takut kok dengan yang lain, ya nggak perlu takut dengan ancaman dari negara-negara lain, negara dikuasa dan lain sebagainya. Kalau memang kita bersama dengan Tuhan, pelajaran kita katakan, ya maka itu akan dibukakan segala sesuatunya bagi kehidupan mereka. Mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak Pendeta. Bagaimana menurut Pak Pendeta reaksi suku Lewi dan imam-imam terhadap perubahan yang Hizkia minta untuk dibuat oleh mereka? Iya, pada waktu diajak untuk mempersiapkan Paskah, ya Paskah itu kan satu hari proklamasi lah ya, kelepasan mereka dari Mesir. Jadi satu perayaan besar, maka mereka tuh menyambut dengan baik. Ya, menyambut dengan baik. Jadi mereka bukan katakan ya lu aja lah sama seperti tahun-tahun yang lalu, enggak ya. Pada waktu diajak maka mereka menyambut dengan baik. Sekali lagi karena Hizkia sudah lebih dahulu mengikat perjanjian dengan Tuhan, dia juga sudah adakan kebangunan di dalam kehidupannya, ya. Kemudian pada waktu dia mengajak imam-imam dan juga bangsanya, maka sambutannya adalah sambutan yang sangat baik. Ya, jadi mereka sangat baik. Nah, karena sambutan sangat baik, maka Hizkia juga berani kan katakan undang yuk si ini, undang si ini, ya. Maka diundangkan suku-suku lainnya untuk datang bersama-sama dalam perayaan Paskah. Sekali lagi Paskah itu memang perayaan besar, perayaan besar, ya, perayaan besar. Dan kalau perayaan besar biasanya orang dari segala tempat akan datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Baik. Waduh, nggak terasa nih diskusi kita mungkin sudah mau berakhir nih. Mungkin Pak Pendeta Benny bisa kasih satu atau dua kalimat kesimpulan mungkin, lalu doakan kita semua di sini. Baik, pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita, resep untuk kebangunan yang diperlihatkan daripada kehidupan Raja Hizkia, seorang yang muda tapi bisa mengadakan satu kebangunan, satu revival, walaupun tidak ada istilah itu dalam Alkitab, pelajaran kita katakan, tapi tindakannya adalah tindakan untuk satu kebangunan. Dia bisa memberikan kebangunan rohani bagi bangsanya, bagi sukunya, kemudian bagi bangsanya, dan mereka merasakan satu ikatan yang sangat-sangat mereka rindukan untuk kembali dekat dengan Tuhan. Bagi kita semuanya dimanapun pada saat ini berada, mari kita kembali mengikat janji kita, mengingat janji kita dengan Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan untuk kita lebih setia kepada Tuhan. Kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Terima kasih atas contoh yang Tuhan berikan dari hamba-Mu Raja Hizkia. Biarlah kami boleh menjadi satu alat kecil bagi Tuhan untuk menjadi satu kebangunan dari kehidupan kami, kehidupan keluarga, juga kehidupan dari umat-umat Tuhan. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Biarlah mereka berani untuk mengikat janji dengan Tuhan dan mengadakan kebangunan untuk kehidupan mereka dan juga untuk kehidupan di mana Tuhan menempatkan mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam keadaan kesulitan dan kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya menjawab seruan mereka, karena kami yakin dan percaya apa yang mereka lakukan tentunya nantinya akan berkenan kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat studio dan Pendeta Benny akhirnya sudah berakhir. Terima kasih Pendeta. Oke, teman-teman di rumah, semangat terus mempelajari Alkitab, buatlah ketetapan dari dalam diri untuk membaca Alkitab dari halaman ke halaman, dan nanti teman-teman akan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan buat untuk kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.